Keluarga sehat didefinisikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah suatu kondisi atau keadaan yang sejahtera, baik dari segi fisik, mental, dan sosial dari sebuah keluarga utuh, yang terdiri dari individu-individu yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga dalam satu lingkungan agar dapat hidup normal secara sosial ekonomi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan 12 indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga. Ke-12 indikator tersebut adalah sebagai berikut. Keluarga mengikuti program KB. Keluarga berencana adalah upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan, serta mewujudkan hak-hak reproduksi, serta menyelenggarakan pelayanan, pengaturan, dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin ideal. Wanita minimal 21 tahun dan laki-laki minimal 25 tahun. Mengatur jumlah, jarak, dan usia ideal melahirkan anak, mengatur kehamilan, membina ketahanan, dan kesejahteraan keluarga. Ibu hamil memeriksa kehamilannya sesuai dengan standar. Pelayanan kesehatan masa hamil bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Ibu hamil memiliki hak untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang melibatkan kesejahteraan janin. Asuhan pada kehamilan meliputi fasilitasi proses alamiah, asuhan yang berpusat pada keluarga, atau continuing of care. Bayi mendapatkan imunisasi lengkap. Imunisasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Imunisasi wajib merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Imunisasi wajib terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Imunisasi pilihan merupakan imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu. Pemberian ASI eksklusif 0-6 bulan. Air susu ibu atau ASI adalah makanan ideal, unik, dan terbaik bagi bayi. The American Academy of Pediatrics merekomendasikan ASI sebagai satu-satunya sumber nutrisi bayi selama 6 bulan pertama kehidupan. Diteruskan selama setahun pertama dan setelahnya sepanjang dikehendaki. Air susu ibu eksklusif atau ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Pemantauan pertumbuhan balita. Masa bayi dan balita merupakan masa penting dalam tumbuh kembang anak atau golden period. Agar bayi dan balita dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dibutuhkan gizi dan kesehatan yang baik sejak dalam masa kehamilan bayi dan balita. Stimulasi dan rangsangan yang cukup dalam kuantitas maupun kualitas sejak awal juga dibutuhkan bayi dan anak balita untuk perkembangan mental dan psikososialnya. Pemantauan tumbuh kembang balita dilaksanakan pada anak usia 0-72 bulan melalui penimbangan berat badan setiap bulan dan pengukuran lingkar kepala sesuai jadwal. Pemantauan perkembangan dilakukan melalui kegiatan stimulasi, deteksi dini, dan intervensi tumbuh kembang setiap 3 bulan pada anak usia 0-12 bulan. Kemudian setiap 6 bulan pada anak usia 12-72 bulan. Penderita TB paru yang berobat sesuai dengan standar. Kerentanan terhadap infeksi M. tuberkulosis yang berkembang menjadi penyakit tuberkulosis tergantung pada pajanan terhadap individu dengan tuberkulosis yang infeksius dan kemampuan sistem imun seseorang.
Diperkirakan terdapat 8 juta kasus tuberkulosis baru pada orang dewasa terjadi tiap tahunnya di seluruh dunia, dan 3 juta kasus kematian tiap tahun disebabkan oleh tuberkulosis. Pasien TB adalah seseorang yang sudah didiagnosis berdasarkan hasil konfirmasi pemeriksaan bakteriologis dan dikelompokkan berdasarkan hasil pemeriksaan sediaan biologinya dengan pemeriksaan mikroskopis, biakan, atau diagnostik cepat yang direkomendasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penderita hipertensi yang berobat teratur. Hipertensi merupakan pembunuh tersembunyi atau silent killer, dan perannya terhadap gangguan jantung dan otak tidak diragukan lagi berdasarkan penelitian Muhadi pada 2016. Riset kesehatan dasar pada tahun 2013 juga menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia adalah 26,5%. Komplikasi hipertensi dapat mengenai organ target seperti jantung, penyakit jantung iskemik, hipertrofi ventrikel kiri atau gagal jantung, otak yaitu stroke, ginjal atau gagal ginjal, mata atau retinopati, juga arteri perifer atau claudicatio intermittent. Dalam penanganan hipertensi, para ahli umumnya mengacu kepada guideline yang ada. Salah satu guideline yang dijadikan acuan oleh pemerintah dalam penanganan hipertensi di Indonesia adalah Guideline National Committee atau GNC 8 yang dipublikasikan pada tahun 2014. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Penderita gangguan jiwa berat yang diobati. Banyak gangguan psikiatrik yang dianggap penyakit pada otak, bukan gangguan pada pikiran. Berkembangnya bukti menunjukkan bahwa disfungsi biokimia otak dan sistem saraf pusat adalah etiologi dari beberapa gangguan, khususnya skizofrenia, gangguan bipolar, dan beberapa gangguan kecemasan. Informasi yang terus berkembang mendukung suatu hubungan antara stres dan imunosupresi sehingga memberikan pemahaman tentang jaringan antara kejadian kehidupan yang penuh tekanan dan perkembangan penyakit fisik dan mental. Tidak ada anggota keluarga yang merokok. Setiap anggota keluarga tidak boleh merokok dalam rumah. Rokok merupakan racun yang membahayakan bagi pengguna atau perokok aktif dan orang-orang yang berada di sekelilingnya, yaitu perokok pasif. Sebuah penelitian menemukan bahwa merokok di dalam rumah akan meninggalkan zat-zat beracun di perabotan rumah, karpet, tirai, bahkan dinding rumah. Seorang ahli kimia, Dr. Eunha Ho, mengungkapkan bahwa asap rokok mengandung ribuan bahan kimia yang bisa tinggal di suatu permukaan. Dari ribuan bahan kimia itu, banyak yang beracun dan bersifat karsinogenik. Menurut ilmuwan, semakin lama suatu lingkungan terpapar bahan kimia, maka dapat mengubah senyawa kimia menjadi berbahaya. Jika terpapar selama bertahun-tahun, dapat meningkatkan risiko kanker, serangan asma, masalah pada paru-paru, atau iritasi di tenggorokan dan mata. Asap rokok dapat diserap ke semua permukaan yang berpori. Zat beracun dari asap rokok itu kemudian akan menetap lama di semua perabot rumah tangga yang terkontaminasi. Merokok di dalam rumah akan membahayakan kesehatan anak-anak yang sering bermain-main di sofa maupun di karpet rumah mereka. Sekeluarga sudah menjadi anggota JKN. Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Mempunyai sarana air bersih. Sumber air minum utama merupakan salah satu sarana sanitasi yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan kejadian diare. Sebagian kuman infeksius penyebab diare ditularkan melalui jalur fekal oral. Mereka dapat ditularkan dengan memasukkan ke dalam mulut cairan atau benda yang tercemar dengan tinja, misalnya air minum, jari-jari tangan, dan makanan yang disiapkan dalam panci yang dicuci dengan air tercemar. Mempunyai jamban sehat. Jamban merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk digunakan sebagai tempat buang air besar. Berbagai jenis jamban yang digunakan di rumah tangga, sekolah, rumah ibadat, dan lembaga-lembaga lain.
Demikian pembahasan tentang indikator keluarga sehat. Semoga dapat menjadi acuan Anda dalam menempuh kehidupan berkeluarga.